sampai habisnya umat Islam. Batas umur mereka, kata para ulama ahli hadis kita, mayoritas mereka berkata antara 1400 ke 1500 Hijriah umat Islam di muka bumi ini habis. Ya Allah ya Rabb. Sementara ada segelintir kecil yang minoritas kalangan yang berani berkata menyebutkan tahun tertentu. 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. Yang lain berkata 1477 Hijriah umat Islam sudah habis. Yang lain berkata 1482 Hijriah umat Islam sudah habis. Karena sumber mereka itu nggak ada satupun dari Al-Quran dan hadis sahih, kita nggak usah anggap saja. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Sekarang ini nggak perlu repot-repot kebakaran jenggot. Siapa yang bicara khilafah? Siapa yang bicara khilafah? Marah dia khilafah Islamnya jadi bahan bicaraan. Akhirnya dalam reuni alumni 212 saya orasi 6 menit. Ada dengar? Bagaimana saya menyebutkan hadis ini dan menyinggung tentang khilafah Islamnya. Lalu saya diwawancarai di televisi ketika jadi tersangka. Ya, ini memang nasib ulama akhir zaman. Ulama-ulama difitnah, kemudian jadi tersangka. Dalam wawancara di TV One, saya sempat-sempatnya mengumumkan bahwa khilafah Islam yang akan memimpin dunia. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, khilafah Islamiyah tetap akan memimpin dunia masa depan. Ibarat matahari mau terbit, bagaimanapun dia palak, dia marah, dia bingung, dia panik agar matahari tidak terbit, yang matahari tetap akan terbit. Walaupun dia mencoba membungkus matahari, coba aja, mana bisa si kecebong membungkus matahari. Masalahnya muncul upaya agar dibicarakan khilafah Islamiyah perlu atau tidak di ELC. Rencananya begitu. Yang ditantang gak tanggung-tanggung Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Budi Azhari, termasuk Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Bapak Profesor Yusril Ihza Mahendra ditantang. Karena ini termasuk orang-orang yang getol dan sering membicarakan tentang masalah khilafah Islamiyah. Lah bagi saya malah senyum saya dengar itu. Itu yang ngajak dan nantang itu jelas kecebong. Masalah khilafah Islamiyah pasti terwujudnya, dalilnya jelas dalam Al-Quran, dalilnya jelas dalam hadis. Suka nggak suka yang matahari tetap terbit. Makin terbit matahari makin nampak mana yang kawan, mana yang lawan. Sekarang makin kelihatan nggak? Makin kelihatan tidak? Mana yang kawan, mana yang lawan, mana yang mukmin sebenarnya, mana yang munafik, makin kelihatan tidak? Karena matahari itu sudah menuju meninggi. Rasulullah bersabda, Islam naik selama 700 tahun. Islam akan turun selama 700 tahun. Sudah berapa? 1004. Kemudian Islam akan bangkit kembali dan tidak ada yang mampu menghentikan kebangkitan Islam itu. Sekarang sudah 1439, sudah 39 tahun ini Islam dalam rangka menuju bangkit kembali. Tidak ada yang akan menghentikan kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan Islam. Anda mau ikut, Anda tidak mau ikut, Islam tetap akan bangkit. Tapi kalau anda ikut bersama-sama, ikut berjuang, ikut dalam membersamai para ulama, ikut dalam dakwah amar ma'ruf nahi anil munkar, apapun kaplingan yang anda bisa masuki dan anda serius di sana, anda menjadi orang yang dinubuatkan Nabi di fase keempat, orang yang mampu dan istiqomah berjuang, beramal, bertakwa di fase keempat. Nilai dan kualitas amalan mereka setara dengan 50 orang para sahabat. Allahu Akbar. Tapi berat di masa ini, kata Rasulullah, memegang Islam dengan kuat seperti menggenggam batu bara yang menyala. Memang berat di zaman ini. Orang di sana latihan suka hati, pakai senjata ini, pakai itu dan segala macamnya. Umat Islam pegang pisau dapur aja teroris. Ciri-ciri keluarga teroris, anaknya dimasukkan pesantren. Keluarga itu keluarga hafiz Quran. Yang laki-laki suka ke masjid 5 waktu, membawa Al-Quran kemana-mana. Ini ciri keluarga teroris. Istrinya berjilbab syariat, apalagi kalau pakai bercadar, sudah tuh, teroris lewat. Saudara-saudaraku sekalian, sebodok,
Kita tidak peduli dengan kata mereka. Kita lanjutkan ini. Ini start, ini finish. Sekarang, berapa lama sih jarak antara Rasulullah diutus dengan serentak umat Islam di muka bumi ini habis? Berapa lama jaraknya? Ternyata ada pembahasan khusus oleh para ulama ahli hadis di sini. Pembahasan ini dikasih judul dengan judul umur umat Islam. Ini judul judulnya. Nah, berapa lama sejak Nabi Muhammad diutus sampai serentak umat Islam Allah wafatkan? Sejak start sampai finish, berapa lama waktunya? Ada dua kelompok hadis dalam masalah ini. Dan kedua kelompok hadis ini seluruhnya adalah hadis dhaif. Hadis itu ada tingkatan tertingginya disebut dengan hadis mutawatir. Apa namanya? Di bawah hadis mutawatir namanya hadis ahad. Hadis ahad ini ada tiga level. Level tertinggi namanya sahih. Di bawah hadis sahih namanya hadis hasan. Paling bawah namanya hadis dhaif. Nah, begitu ya. Tapi ketiga level hadis ini di hadis ahad, tiga-tiganya oleh para ulama ahli hadis masih diakui sebagai kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja semua hadis yang bercerita tentang umur umat Islam ternyata hadisnya level yang ketiga, level hadis dhaif. Namun ingat, ini masih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di luar hadis yang tiga level ini namanya hadis maudhu', hadis palsu, wajib dibuang. Namanya hadis matruk, hadis yang wajib ditinggalkan. Hadis la aslalah, enggak jelas sumbernya, jadi itu baru ditolak. Tapi kalau hadis sahih, hasan, dhaif, ini hadis masih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada 8 adab berinteraksi dengan hadis dhaif. Adab ini perlu kita ketahui bersama. 1. Hadis dhaif kalau disampaikan, orang yang mendengar wajib pula mendengar status hadis ini dari orang yang menyampaikan, bahwa saudara-saudara ini hadisnya dhaif ya, seperti yang saya lakukan malam ini. Yang kedua, adab yang kedua, bermuamalah, berinteraksi dengan hadis dhaif. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Yang ketiga, hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil dan hujjah dalam urusan usuluddin, urusan pokok dalam agama, enggak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Yang keempat, hadis dhaif kalau bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya, walaupun itu hadis hasan, hadis dhaif ini langsung enggak dianggap, diabaikan saja. Yang kelima, hadis dhaif dapat dipakai dan diamalkan dalam urusan targhib dan tarhib, motivasi amal. Fadilah amal, fadail amal, hadis yang dhaif sah, bisa dipakai, bisa diamalkan. Insya Allah pahala yang dijanjikan kita dapat. Siapa yang melakukan amalan ini, maka dia dapat pahala ini, dapat ganjaran ini. Ternyata hadisnya dhaif, sah dipakai hadis itu, amalkanlah. Maka orang ini diberi pahala sesuai dengan yang digambarkan dalam hadis. Ingat saudara kita yang senantiasa berdakwah tanpa pamrih, jamaah tabligh. Jamaah tabligh tahu? Jamaah tabligh ini punya buku pegangan, namanya Fadilah Amal. Fadilah Amal sedekah, Fadilah Amal salat, Fadilah Amal ini segala macamnya. Ketahuilah di buku Fadilah Amal itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Menurut para ulama ahli hadis, hadis dhaif sah, boleh dipakai dalam urusan Fadilah Amal. Jadi enggak salah tuh buku. Oke, ini adab yang kelima. Adab yang keenam, A, B. A, hadis dhaif masih perkataan Rasulullah. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2, Allah mewajibkan utamakan dan tinggikan perkataan Rasulullah di atas perkataan manusia mana saja di muka bumi ini. Jadi kalau berkata, Syekh Anu berkata, Buya Anu berkata, Kiai Anu berkata, Ustadz Anu berkata, Habib Anu berkata, dalam satu masalah ya, tiba-tiba muncul hadis Nabi, Qala Rasulullah, ditelusuri riwayatnya, hadisnya dhaif. Wajib lebih mendengarkan perkataan Rasulullah walaupun hadisnya dhaif. Bukankah hadis dhaif masih diakui perkataan Rasul? Nah, ini adab. B, 6B. Karena ini masih perkataan Rasulullah,
tolong muliakan perkataan itu dan jangan main kurang ajar. Kenapa saya katakan ini? Karena di zaman ini ada satu kelompok yang merasa cuma dia yang berhak menjadi ahli surga. Kaplingan-kaplingan surga itu cuma untuk dia dan kelompoknya. Sementara yang lain, ulama-ulama yang lain kilabun nar, anjing-anjing neraka semua. Ahli-ahli bid'ah semua. Mereka bagi hadis itu kepada dua kelompok saja. Hadis sahih dan hadis dhaif. Yang sahih dipakai, yang dhaif dibuang. Ini tidak beradab kepada Rasulullah. Tidak beretika kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik saudaraku yang kami muliakan, adabnya muliakan hadis Nabi. Kan masih perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu yang keenam. Yang ketujuh, adab yang ketujuh, adab berinteraksi dengan hadis dhaif. Yang ketujuh, hadis dhaif bila menceritakan sesuatu masa depan yang akan terjadi nanti, sementara dia belum terjadi, padahal sumber riwayatnya statusnya dhaif, maka adabnya adalah jadikan itu sebagai pendengaran dan pelengkap ilmu pengetahuan. Ya, cukup sekedar dengarkan dan ilmui, jangan hinakan hadis itu, jangan dibuang. Tapi kalau hadis itu ternyata jadi kenyataan, hadis ini oleh para ulama ahli hadis sepakat dinaikkan statusnya kepada sahih langsung. Kalau betul-betul terjadi. Ya. Kemudian yang kedelapan, hadis dhaif. Kalau ditopang oleh hadis-hadis dhaif yang lain, dhaif. Dalam masalah yang sama, jalur riwayatnya beda-beda, maka hadis dhaif yang ini naik statusnya kepada hasan li ghairi namanya. Naik statusnya satu tingkat menjadi hasan li ghairi. Oke, sekarang saya kembali. Jadi adab-adab yang tadi itu perlu dijaga ya. 8 adab berinteraksi dengan hadis dhaif. Sekarang umur umat Islam, sejak Nabi Muhammad diutus sampai umat Islam serentak Allah wafatkan, yang pertama dari Abu Daud, bunyi hadisnya adalah umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani, kata Rasul. Yahudi dalam sejarah dari Nabi Musa ke Nabi Isa tercatat 2000 tahun lebih-lebih sedikit. Nasrani dalam sejarah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad tercatat dalam sejarah 600 tahun. Jadi 2000 kurang 600 berapa? 1400 tahun hitungan Hijriah. Ustaz, kita sekarang sudah 1439. Udah bablas Pak Ustaz. Enggak, ini baru satu kelompok riwayat. Dan bahkan dari riwayat ini ada yang jalurnya dhaif jiddan. Oke? Dalam kelompok riwayat yang lain masih dari Abu Daud. Dan ini jalur penolongnya walaupun daif banyak, maka status hadis ini oleh para ulama naik satu tingkat menjadi hasan li ghairi. Apa bunyinya? Rasulullah bersabda, umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku 1/2 hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka 1/2 hari lagi. 1 hari di sisi Allah kita menghitungnya dan menjalani di dunia ini berapa lama? Berapa? 1000 tahun. Dalilnya Al-Quran surah As-Sajadah ayat 5. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaih fi yawmin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah, kamu menjalaninya, kamu menghitungnya di dunia alfasana 1000 tahun mimma ta'uddun. Berarti umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari tambah 1/2. Berapa? 1500. Hitungan Hijriah. Masya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sebentar. Ada 2, 1400, 1500. Yang benar yang mana ini? Maka saya ringkas saja. Para ulama-ulama ahli hadis berijtihad. Mayoritas para ulama ahli hadis mengatakan batas antara Rasulullah diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul
sampai habisnya umat Islam. Batas umur mereka, kata para ulama ahli hadis kita, mayoritas mereka berkata antara 1400 ke 1500 Hijriah umat Islam di muka bumi ini habis. Ya Allah ya Rabb. Sementara ada segelintir kecil yang minoritas kalangan yang berani berkata menyebutkan tahun tertentu. 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. Yang lain berkata 1477 Hijriah umat Islam sudah habis. Yang lain berkata 1482 Hijriah umat Islam sudah habis. Karena sumber mereka itu nggak ada satupun dari Al-Quran dan hadis sahih, kita nggak usah anggap saja. Nah, dalam hal ini saya lebih tertarik dengan pembahasan dan pembahasaan oleh Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Umur umat Islam di muka bumi ini melalui hadis ini ya adalah lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500. Jadi maksimal adalah 1500 maksimal. Sekarang kita berhitung. Tahun berapa Hijriah sekarang? 1439 Hijriah. Hijriah ya. Hijriah itu terhitung adalah sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke mulai penghitungan tahun Hijriah. Sementara menghitung umur umat Islam bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau di Mekah menjalani dakwah dan menyampaikan dakwah, tinggal di Mekah 13 tahun, baru hijrah ke Madinah. Artinya 13 tahun ini wajib ditambahkan ke 1439. Betul tidak? Berapa? 1452 Hijriah yang udah jalan. Seandainya kita ambil hitungan paling maksimal saja, paling full, padahal bisa jadi kurang daripada ini juga ada. Kita ambil yang paling aman saja, full 1500, kurangi 1452, sisa berapa lagi untuk kita? Maksimal umat Islam hidup di muka bumi ini tidak akan lebih dari 48 tahun saja ke depan hitungan Hijriah. Inilah keberadaan sisa umat Islam hidup di muka bumi. Dalam sisa yang maksimal ini kita akan menghadapi Dukhan, Dajjal, Isa, Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Maka wahai hamba-hamba Allah, ini udah dekat apa masih lama? Banyak yang mau saya terangkan tentang peristiwa-peristiwa. Ini kan saya kosongkan nih, sengaja untuk menjelaskan apa-apa yang terjadi di fase kita ini. Dan 48 tahun ini maksimal. Seandainya ada yang setelah mendengarkan ini masih keras hatinya, terserah. Oh, saya nggak percaya Pak Ustadz. Nggak ada yang memaksa anta untuk percaya. Anta percaya, maka perbanyaklah amal soleh, menjadi orang yang lurus dan bertakwalah, menjadi pejuang yang total lah. Anda tidak percaya, silahkan, siap-siap saja Anda menjadi ahli neraka. Ahlan wa sahlan. Begitu. Setelah mendengarkan ini, Anda mau menjadi orang-orang yang ada di partai Allah? Itu bahasa Al-Quran loh, Hizbullah, Hizbus Syaitan. Ya, nggak ada hubungannya dengan partai-partai yang ada ini. Anda mau berada di Hizbullah atau Anda mau berada di partai kecebong? Di Hizbus Syaitan, pilihannya ada pada Anda. Waktu kita tidak banyak. Kalau kita melihat para sahabat total dalam berjuang, harusnya kita yang hidup zaman inilah yang berhak untuk lebih total lagi berjuang. Karena waktu kita kurang banyak. Mengingat waktu yang tidak banyak ini, berubahlah menjadi lelaki yang lebih soleh daripada sebelumnya. Anda sudah soleh selama ini, alhamdulillah. Tapi bertekadlah setelah hari ini Anda menjadi lebih soleh dari sebelumnya. Kalau sebelumnya Anda setengah hati untuk berbuat dan berjuang buat Islam, setelah ini berjuanglah untuk Islam secara total, secara kafah. Kerahkan semua yang ada pada Anda untuk menegakkan Islam. Orang-orang kaya, bela Islam, bantu Islam, tolong Islam dengan hartanya. Orang-orang yang berjabatan, yang punya pangkat, mengingat waktu yang sangat dekat. Akhirat kita sudah dekat, maka dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, tolong Islam, bela Islam, berpihaklah dengan para ulama pejuang yang istiqomah. Anda TNI, Anda Polri, seluruhnya berhak menjadi pejuang akhir zaman yang disebut-sebut Rasulullah. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, bukankah kami saudaramu ya Rasul? Kata Rasul, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara kami, saudaraku adalah yang nanti hidup di akhir zaman. Mereka tidak pernah bertemu denganku. Mereka tidak pernah melihat aku. Tapi mereka mencintai sunnahku. Dan mereka berjuang menegakkan agamaku.
Mereka berjuang menghidupkan sunnahku. Dan mereka tidak takut dengan cacian orang yang mencaci. Jadilah kita bahagian dari itu. Mau apapun Anda mahasiswa, Anda pedagang, Anda dokter, Anda polisi, Anda TNI, Anda Intel, Anda petani, Anda apa saja. Terserah dimanapun posisi Anda, wahai umat Nabi akhir zaman, Anda bisa menjadi saudara Nabi yang dirindukannya. Ini akhir zaman. Setelah mendengarkan ini, maka bertekadlah yang laki-laki, jadilah laki-laki soleh yang sebenarnya. Jangan jadi laki-laki solehah. Sholatnya di rumah, laki-laki solehah itu. Sholatnya itu di masjid. Wanita, Anda selama ini sudah Masya Allah. Maka ke depan bertekadlah menjadi wanita-wanita yang solehah lebih daripada sebelumnya.